selamat datang kepada Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Dr. Ganjar MAG di agenda rapat kerja Manpak Bogor tahun pelajaran 2023-2024. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk jeda kali ini kita akan diisi dengan dua agenda. Agenda pertama adalah agenda surprise yang akan diberikan oleh Bapak Kepala Madrasah. Bapak akan launching sesuatu yang baru untuk kita dan mudah-mudahan nanti menjadi langkah awal untuk perbaikan manfaat ke depannya. Lalu agenda yang kedua nanti akan diisi oleh pembinaan dari Bapak Pengawas Madrasah, Bapak Dr. Ganjar MAG. Untuk agenda pertama, saya silakan kepada Bapak Safwan Maulana MPD untuk menempati forum atau mengambil alih. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita hormati Pak Dr. Ganjar, pengawas pembina kita, rekan-rekan seperjuangan, guru dan tenaga pendidikan. Sebelum arahan binaan dari Pak Dr. Ganjar, izinkan saya untuk izinkan kami untuk menyampaikan hari ini ada kerennya launching gitu. Kalau bahasa Inggris peluncuran. Kadang-kadang bahasa Indonesia itu kalau kita gunakan kedengarannya kurang enak gitu ya. Peluncuran atau kita lebih enaknya pakai kata launching ya. Launching ada dua, yang pertama metaverse dulu ya. Ada satu teknologi dalam pembelajaran namanya metaverse dan kita tinggal menunggu surat dari Dirjen Penrisnya. Wacananya akan ada expo di Makassar kalau tidak salah gitu, dan insya Allah kita akan ikut Pak Dokter. Itu nanti bisa juga Pak Dokter untuk memberikan masukan-masukannya. Kemudian yang kedua, karena sekarang sistemnya sudah informasi, jadi manfaat juga ada nomor yang bisa dihubungi Pak Dokter. Siapapun bisa menghubungi, siapapun bisa memberikan masukan, siapapun bisa memberikan kritikan. Tentunya kritikan-kritikan nanti ya bisa dijadikan umpan balik buat kita semua. Itu saja prolognya dari saya. Setelah launching ini, kemudian Pak Ade untuk menjelaskannya ya berdasarkan film yang ada. Setelah itu baru Pak Dokter dimohonkan untuk memberikan sambutan, arahan, dan sekaligus mungkin memberikan masukan tentang peluncuran dua hal hari ini. Itu saja. Mangga Pak Ade disilakan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita saksikan ini adalah launching dari media pembelajaran Metaverse Manpak Bogor, di mana ini kita merupakan salah satu dari tujuan kurikulum Merdeka, yaitu mengetahui apa gaya belajar siswa. Maka dalam kurikulum Merdeka ada istilah diferensiasi. Referensi dari anak itu kebanyakan adalah mereka sangat
terbiasa dan familiar dengan pemrograman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran Metaverse karya Manfaat Kabupaten Bogor. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama bagaimana Metaverse itu sebagai media pembelajaran di masa depan. Ini adalah gedung SBSN, di mana di gedung ini kita bisa menyampaikan kepada anak-anak kita ya bagaimana menggunakan media Metaverse ini. Tinggal klik saja, maka anak-anak kita dengan sendirinya bisa mendengarkan atau bisa membaca sekaligus materi atau bahan yang akan kita sampaikan. Seperti berikut ini. Ini adalah gedung SPSN lantai pertama, dan di mana di gedung ini bisa kita isi dengan materi atau bahan-bahan ajar yang nanti kita akan sampaikan kepada anak-anak didik kita secara langsung. Kita masuk ke lantai kedua. Metaverse ini adalah media pembelajaran ya, nanti Infokus, media Infokus itu akan berkurang dengan sendirinya, apalagi penggunaan media whiteboard, papan tulis mungkin akan sangat dikurangi. Di lantai 2 ini pun kita akan sama anak-anak atau peserta didik kita bisa melihat ya materi apa yang mereka butuhkan. Nah, media Metaverse ini mari kita gunakan, dan ke depan kita bisa gunakan juga untuk atau siapkan juga untuk pelajaran-pelajaran yang lainnya. Bukan hanya pelajaran-pelajaran yang eksak, tetapi pelajaran-pelajaran lain pun kita bisa gunakan pembelajaran melalui media Metaverse ini. Itu saja pengenalan penggunaan media pembelajaran Metaverse ini. Mari kita bersemangat untuk menyongsong pembelajaran media masa depan. Ya, jangan sampai kita ketinggalan dengan keadaan zaman ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu Bapak dan Ibu, jadi Metaverse itu kita sudah sediakan. Nah, ini nanti sekolah memfasilitasi untuk nanti teman-teman guru yang mau menggunakan media itu dan usahakan menggunakan itu, karena ke depan memang seperti itu siapkan saja bahan ajarnya gitu, bahan ajarnya. Jadi nanti preferensi dari siswa kita bisa melayani semuanya. Di situ kalau preferensinya siswanya visual, kita sudah berikan gambarnya. Kalau preferensi siswa ke depan itu adalah audio, hanya dia tidak suka baca tapi suka mendengarkan, itu dia tinggal klik tanda speaker itu gitu. Jadi inilah salah satu media yang saya kira cocok untuk kurikulum merdeka, di mana keempat preferensi siswa nanti setelah kita deteksi itu terlayani semuanya gitu. Jadi sekolah alhamdulillah telah memfasilitasi itu. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang layanan informasi Manfaat Bogor. Peluncuran tentang layar informasi melalui WhatsApp itu bertujuan untuk memudahkan para pemangku kepentingan dan kemudian juga orang tua siswa menanyakan informasi tentang Manfaat Bogor. Insya Allah, alhamdulillah nomornya
akan mudah diingat, yaitu 0899 040404 4. Mantap Bogor! Mantap Bogor! Alhamdulillah. Kemudahan dari pasti ini adalah nanti bisa 4 sampai 5 orang. Kalau informasi itu kan satu orang yang menerima. Kalau ini bisa 4 artinya, ya. Jadi bisa ya. Terima kasih. Demikian Pak Dokter, kita tidak menutup diri untuk menggunakan media pembelajaran di masa depan yang bernama Metaverse ya. Untuk membuatnya kita sulit, tapi insya Allah nanti ada teman kita Pak Ade yang akan membantu ketika Bapak dan Ibu akan menggunakan itu. Bapak dan Ibu tinggal menyiapkan materinya saja, dan nanti tinggal anak-anak paling yang memainkan seperti main game. Kemarin saya kayak main game Bapak dan Ibu ya. Materi kebutuhan anak apa, tinggal klik, mau dengerin apa mau dibaca. Jadi seperti itu. Saya sudah menggunakan kemarin, mencoba menggunakan metode itu. Itu Pak Dokter, mohon bimbingannya, mohon motivasinya untuk kegiatan kita hari ini, untuk launching 2 hal hari ini, dan untuk apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Pada Pak Dokter disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 4 Bogor, Bapak Sofwan Maulana MPD. Yang saya hormati Kepala Tata Usaha Ibu Yulianti SE, Bapak Ibu Wakil Kepala Madrasah Bidang Akademik, Kesiswaan, Sarana Prasarana dan Humas, dan juga Bapak Ibu guru yang saya hormati dan saya banggakan. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini bisa bersilaturahmi dengan Bapak Ibu dalam kegiatan rapat kerja. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mohon maaf ya tidak tepat waktu ya, harusnya nanti jam 2 ya Bapak Ibu. Tapi karena ya terus terang saja saya tidak melihat jadwal secara runut Bapak Ibu, tahunya lihat di atasnya aja undangannya hari Rabu sehingga saya datangnya pagi-pagi. Kalau nunggu sampai buat terlalu lama dan juga ada kegiatan yang lain gitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf mungkin di tengah-tengah perjalanan ini ada diselah dulu gitu Bapak Ibu ya. Salah nanti apa yang sudah diselesaikan oleh Bapak Ibu juga nanti bisa kami evaluasi bersama gitu Bapak Ibu. Tentu pada kesempatan ini saya ingin mengapresiasi kegiatan rapat kerja ini yang sudah dilakukan oleh keluarga besar Manfaat Bogor Bapak Ibu. Tadi suasananya dinamis dan ya banyak ide dan gagasan gitu Bapak Ibu. Saya mengapresiasi apa yang sudah Bapak Ibu lakukan. Kemudian rapat kerja ini tentu harus menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Karena ini adalah sebuah siklus manajemen ya. Di mana manajemen kita tahu bahwa ada perencanaan, kemudian juga ada pengorganisasian, kemudian ada pelaksanaan dan ada evaluasi. Dari evaluasi itu ada feedback untuk apa? Untuk merencanakan kembali gitu Bapak Ibu. Jadi rapat kerja tentu ada menjadi sebuah kebutuhan bagi kita karena ini ada salah satu fungsi manajemen yang harus kita lakukan gitu. Ya. Kemudian perencanaan ini yang kita lakukan ini kita bercermin terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan gitu, selama 1 tahun yang sudah berjalan, dan ini menjadi sebuah masukan untuk membuat
perencanaan kembali, Bapak Ibu. Nah, kemudian apa yang jadi acuan kita membuat perencanaan dan apa yang jadi acuan kita melakukan evaluasi, Bapak Ibu. Tentu apa yang kita lakukan ini akan ada tujuan yang ingin kita capai. Ya. Tujuan yang ingin kita capai dalam pendidikan tentu akan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, Bapak Ibu. Ya. Kemudian juga akan mengacu kepada tujuan pendidikan kementerian, gitu. Dan ini akan menjadi sebuah acuan tujuan pendidikan yang akan dibuat di sekolah atau di madrasah kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian kita tahu bahwa tujuan ini ada tujuan jangka panjang dan ini sebenarnya tercantum dalam RIP, Rencana Induk Pengembangan Madrasah, Bapak Ibu. Kemudian rencana induk pengembangan madrasah ini dijabarkan melalui Renstra atau Rencana Kerja Jangka Menengah RKJM yang per 4 tahunan, Bapak Ibu. Ya, kenapa per 4 tahunan? Per 4 tahun ini sebenarnya kalau konstan itu kan periodisasi daripada kepala madrasah. Ya, kemudian yang 4 tahunan ini dievaluasi setiap tahun yang kita kenal dengan RKAM, Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah atau Rencana Kerja tahunan, Bapak Ibu. Ya, kemudian untuk tujuan yang ingin kita capai di downgrade di tingkat madrasah, Bapak Ibu, dari tujuan nasional dan tujuan kelembagaan atau kementerian, ya kita sebut dengan visi daripada madrasah. Jadi acuannya ketika kita mengevaluasi dan membuat rencana kerja adalah visi daripada madrasah. Visi ini kita buat ya berdasarkan apa? Ya, berdasarkan keinginan dari semua warga madrasah. Ya, oleh karenanya ketika kita membuat visi, tentu harus ada apa biasanya? Harus ada berita acara dan daftar hadirnya bahwa visi itu adalah dibuat bersama, Bapak Ibu. Nah, siapa saja warga madrasah? Ya, alhamdulillah di sini pada hadir Pak Sofwan, gitu. Ada guru, ada tendi, gitu. Bahkan mungkin juga Bapak Ibu sudah ada inspirasi atau juga ada kemauan, gitu, masukan dari siswa dan juga orang tua. Ya. Jadi ketika kita membuat visi adalah keinginan semua warga daripada madrasah, termasuk di dalamnya adalah orang tua dan siswa daripada madrasah, gitu, Bapak Ibu. Sering saya katakan bahwa sebuah lembaga itu bermutu, ya itu tentu kata bermutu bukan kata kita, Bapak Ibu, tapi kata siapa? Ya, kata stakeholdernya, Bapak Ibu. Karena istilah mutu kita tahu bahwa diambil daripada dunia industri, bahwa barang bermutu itu ya bukan dikatakan atau disebutkan atau menjadi tolak ukur daripada produsen, Bapak Ibu. Tapi sebuah barang bermutu atau tidak itu ditentukan oleh konsumen. Jadi kalau sebuah perusahaan, sebuah pabrik mengatakan bahwa kecap itu nomor 1, Bapak Ibu, kata produsennya, tapi kata konsumen, gitu kan, bahwa itu tidak nomor 1, berarti kecap itu tidak bermutu. Ya, oleh karenanya ukuran bermutu tidak itu adalah ukuran daripada konsumen. Dalam dunia pendidikan tentu bukan konsumen, sebutnya adalah stakeholder. Oleh karenanya ketika kita merumuskan visi ya yang akan dijabarkan menjadi misi dan tujuan, ya kita juga harus menampung aspirasi, gitu, aspirasi daripada orang tua dan siswa. Tadi diputuskan visinya adalah mulia, gitu. Manfaat mulia itu apa? Mulia itu M-nya apa? Maju. Akhlakul karimah. Ya. Itu sudah saya kira udah komprehensif ya. Ada akhlaknya, ada unggul, ada inovatif, gitu kan.
Berakhlak mulia ya, berakhlak mulia. Ya, tinggal memang juga visi betul harus mudah diingat gitu kan. Saya kalau jadi asesor sering nanya gitu, apa visi daripada madrasah. Kenapa perlu ditanya? Karena itu dalam pertanyaan selanjutnya, madrasah kan harus mensosialisasikan, madrasah harus paham gitu kan, ya, terhadap apa tujuan yang ingin dicapai. Kalau kepala madrasah saja tidak paham, wakil kurikulumnya tidak paham, atau kurikulum tidak paham, ini bagaimana gitu kan bisa dipahami oleh warganya, dan bagaimana untuk mencapai tujuan itu? Tujuan saja tidak paham, gitu. Bagaimana mau mencapainya? Ya, oleh karena ini saya kira akronim yang bagus, mulia. Tinggal bagaimana mulia ini jangan sampai juga mulia apa mulia ya. Bahasanya bahasa Islami gitu kan. Tapi tentu menjadi sebuah bahasa saja, sebuah kata. Kalau kita tidak disampaikan makna daripada akronim daripada mulia itu gitu Pak Ibu. Ya. Mudah-mudahan tentu apa yang sudah kita jadikan visi ini mudah dipahami oleh warga dan sama-sama gitu kan punya keinginan sama-sama untuk bersungguh-sungguh mencapai visi yang sudah disetujui bersama Bapak Ibu. Ya. Kemudian visi ini berlaku berapa tahun gitu kan? Ya, nanti akan lihat perkembangan daripada kebutuhan masyarakat. Tapi tentu visi sebenarnya dibuat dalam waktu jangka panjang sehingga dicantumkan dalam rencana hidup pengembangan madrasah. Rencana hidup pengembangan madrasah itu bisa untuk beberapa periode daripada kepala madrasah Bapak Ibu. Dan bisa 25 tahun, bisa 20 tahun, bisa 15 tahun Bapak Ibu. Ya, dan kondisi saat ini saya kira momentumnya momentum yang baik. Kenapa? Karena ada perubahan kurikulum. Ya, dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Tentu ketika kita membuat tujuan visi harus diorientasikan juga dengan dinamika yang ada di masyarakat. Ya, mudah-mudahan tadi visi yang kita buat ini juga sudah mengakomodir dari perkembangan perubahan kurikulum yang berlaku di kita gitu Pak Ibu. Jadi kalau misalkan dicanangkan tadi per 4 tahun, berarti per periodisasi kepala madrasah, saya kira ini bisa menjadi bahan evaluasi untuk 4 tahun yang akan datang. Kalau memang masih relevan, gitu kan, tentu tidak dipaksa untuk dirubah, gitu kan. Tapi kalau memang sudah tidak relevan, itu bisa dirubah. Karena memang visi dibuat untuk jangka panjang, gitu Pak Ibu. Ya. Selanjutnya visi ini nanti akan kita jabarkan Bapak Ibu dalam misi dan tujuan gitu kan. Visi, misi dan tujuan nanti akan kita sama-sama gitu kan untuk realisasikan dalam bentuk program. Ya, programnya apa? Ya, ada program tahunan dan program 4 tahunan. Yang hari ini tentu kita akan coba membuat program tahunan, rencana kerja dan anggaran madrasah gitu Bapak Ibu. Nah, tapi muaranya bagaimana mencapai visi, misi dan tujuan itu Bapak Ibu. Ya. Nah, di kita tujuan yang ingin kita capai ya tentu muaranya kepada visi, tapi ada jangka per tahun yang harus kita capai. Ya, karena kita ada lembaga pendidikan, tentu yang energi yang kita miliki ya semuanya digunakan dalam rangka bagaimana tujuan pendidikan itu bisa tercapai. Ya, wabil khusus tentu bagaimana menjadikan anak-anak gitu Bapak Ibu yang kita didik itu bisa mencapai tujuan. Ya, apa tujuan daripada pendidikan untuk anak-anak ini? Ya, kita paham bahwa tujuan pendidikan untuk anak-anak kita itu tertera dalam SKL, standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu. Standar kompetensi lulusan memang ada beda antara kurikulum 2006, 2013 dan kurikulum Merdeka gitu kan. Nah, di kurikulum Merdeka sampai 2013 bahwa itu dilaksanakan per jenjang atau per fase gitu Bapak Ibu. Ya.
Nah, oleh karenanya kita tahu bahwa untuk tujuan atau standar kelulusan itu, standar kompetensi lulusan bukan sekedar berapa orang anak yang lulus, gitu, berapa anak yang perguruan tinggi, itu salah satunya saja. Tapi standar kelulusan itu kan mencakup 3 aspek, Bapak Ibu. Yang pertama ada aspek kognitif, yang kedua aspek afektif, dan ketiganya adalah aspek psikomotor, gitu kan. Ya, ketika ukuran misalkan anak berapa lulus yang masuk perguruan tinggi, ya itu salah satu aspek saja. Kalau itu menggunakan misalkan aspek kognitif, berarti itu ketercapaian daripada aspek kognitif, gitu Bapak Ibu. Tapi yang tentu kita harapkan bukan sekedar anak yang pintar saja, tapi juga anak yang berakhlak sesuai tadi dengan fisiknya. Dan memang ini ada dalam SKM, gitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana juga menjadikan anak-anak kita anak-anak yang punya karakter, gitu kan, anak yang berakhlak. Apalagi tentu kita adalah di madrasah, gitu Bapak Ibu. Oleh karenanya bagaimana juga setiap aspek dan kegiatan yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tadi. Nah, secara aspek salah satunya adalah aspek afektif. Kalau di kita misalkan ada bimbingan belajar Al-Quran, kemudian di kita ada misalkan ngaji bersama, kemudian ada sholat duha bersama, ada sholat berjamaah, kalau berjamaah masih bersama ya. Berjamaah, nah, itu dalam rangka apa? Mencapai SKL tadi Bapak Ibu, standar kelulusan. Jadi jangan sampai kita orientasi standar kelulusan itu yang masuk perguruan tinggi saja, gitu. Nah, kemudian juga ada aspek keterampilannya, gitu. Ya, keterampilan yang memang untuk bagaimana dia bisa terampil dalam mengikuti arus kehidupannya atau untuk masa depannya, gitu Pak Ibu. Ya, alhamdulillah di kita ada kegiatan ekstrakurikuler, ada muatan lokal, kemudian juga ada peminatan ya, atau yang keterampilan itu salah satu memang kita siapkan dalam rangka mencapai SKL tadi. Ya, karena tidak semua anak dari MAN ini semuanya masuk perguruan tinggi, ya. Tapi ada anak yang langsung terjun di masyarakat, gitu kan. Terjun di masyarakat kira-kira apa yang harus dimiliki, keterampilan yang harus dimiliki oleh anak, gitu kan, untuk bisa nanti eksis di masyarakat. Ya, kalau misalkan dari MAN, dari MA, paling tidak anak bisa apa? Ya, di masyarakat jadi imam sholat kalau laki-laki Bapak Ibu. Ya, kemudian juga bisa berdoa. Ya, ketika ada acara-acara syukuran misalkan, gitu kan. Ada kemampuan bisa ngajar anak-anak di masjid taklim, gitu kan. Atau di TK-TPA. Nah, ini keterampilan yang harus dimiliki oleh anak. Nah, karena tahunya masyarakat apa? Kamu kan dari madrasah, gitu. Ya, berarti aspek keterampilan yang dimiliki oleh anak. Kemudian juga kalau guru madrasah apa? Pasti afektifnya juga, akhlaknya juga bagus. Kenapa? Karena memang dari murid madrasah. Kemudian juga tidak semuanya langsung terjadi di masyarakat, tapi juga ada anak yang kerja misalnya di perusahaan. Ini juga dibekali, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi perencanaan yang kita buat dalam rangka mencapai tujuan yang kita buatkan di tingkat madrasah, acuannya adalah visi dan misi serta tujuan, dan penjabaran daripada misi serta visi, Bapak Ibu. Ya, kemudian juga dalam proses pembelajaran tentu ada dalam SKL, standar kompetensi lulusan. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya di jadwal juga saya lihat bahwa Bapak Ibu ada diseminasi. Saya kira ini mengapresiasi apa yang Bapak Ibu lakukan dalam rangka persiapan implementasi kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin sudah ada pelatihannya. Paling tidak pada kesempatan ini saya ingin lebih menguatkan kembali, Bapak Ibu. Ketika kita bicara kurikulum, Bapak Ibu, ya, kurikulum ini ada asas-asasnya. Sering saya katakan bahwa salah satu asas daripada kurikulum ini kan ada 4 ya, ada asas filosofis, ada asas sosiologis, kemudian dia ada asas psikologis. Nah, asas sosiologis bahwa masyarakat itu senantiasa berubah. Oleh karenanya jangan sampai kurikulum ini tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat, maka perlu ada perubahan. Idealnya perubahan kurikulum itu kisaran 5-10
tahu, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi perubahan itu adalah sebuah kemestian, gitu, sebuah kemestian. Oleh karenanya kita harus siap menyongsong daripada adanya perubahan kurikulum. Ya, karena belum ada apa, sering menyatakan ini kurikulum sudah baru lagi, gitu. Ya, berarti kita tidak siap dengan perubahan. Apalagi ya sekarang mau ganti menteri katanya, karena mau pilihan presiden. Pak ini kurikulumnya ganti presiden pasti berubah, Bapak Ibu. Ya. Jadi mau ganti presiden atau tidak, mau ganti menteri atau tidak, kurikulum itu mesti berubah, Bapak Ibu. Jadi kita paling tidak menyiapkan kesiapan kita, mental kita, gitu, bahwa kita harus siap dengan perubahan, gitu, Bapak Ibu. Kemudian juga Bapak Ibu, ketika kita bicara kurikulum, paling tidak ada 4 unsur kan. Ada tujuan yang ingin dicapai, kemudian apa? Ada materi yang diajarkan kepada siswa. Yang ketiga, bagaimana juga ada proses dalam penyampaian daripada materi atau juga pedagogik yang kaitannya dengan metodologi pembelajaran atau standar proses. Kemudian juga yang keempat ada evaluasi. Ya. Ini kaitannya kurikulum ini materi dasar ketika kita kuliah, Bapak Ibu. Ketika kita bicara kurikulum, pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, materi apa yang disampaikan. Kemudian bagaimana cara menyampaikan materi itu terkait dengan metodologi. Kemudian juga bagaimana kita mengetahui tujuan itu sudah tercapai atau tidak melalui evaluasi. Jadi Bapak Ibu, ketika kurikulum diluncurkan, kita tahu sejarah kurikulum dari kurikulum 75, 84, kemudian 99, kemudian 2006, 2013 dan sekarang, ya intinya 4 hal tadi. Tujuan, materi, kemudian metode dan evaluasi, gitu Bapak Ibu. Ya, nah, tinggal diidentifikasi oleh kita setiap kurikulum ini. Pertama tujuannya berubah enggak, gitu Bapak Ibu. Ya, nah kita coba dianalisis. Ya, tujuannya Bapak Ibu. Tujuan pendidikan nasional kita ini tertera dalam Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, gitu Bapak Ibu. Artinya kurikulum 2013 dan 2022 atau kurikulum mereka ini itu undang-undang Sisdiknas berubah. Nah, artinya tujuannya tidak ada perubahan Bapak Ibu. Kurikulum 2006, 2013 dan kurikulum merdeka. Nah, jadi apa yang berubah di tujuan? Tidak ada. Kenapa? Karena undang-undang Sisdiknasnya sama. Nah, kenapa jadi tujuan undang-undang Sisdiknas? Karena tujuan pendidikan ada di undang-undang Sisdiknas, gitu Bapak Ibu. Nah, tinggal bagaimana sekarang untuk mencapai tujuan itu, gitu Bapak Ibu. Nah, di kurikulum merdeka memang ada kekhasan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional itu. Kita sekarang ada yang namanya profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, ini yang barunya Bapak Ibu. Tapi tujuan yang ingin dicapainya tetap kan? Ya, tujuannya sama yang ingin dicapai. Nah, tapi yang terbaru itu di kurikulum mereka ada profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nah, dulu sebenarnya untuk mencapai tujuan itu ya ada gitu Bapak Ibu langkah-langkahnya, cuma tidak dikonkretkan langsung. Dulu kan ada semacam pendidikan karakter misalkan. Nah, kemudian juga di RPP harus ada karakter apa yang ingin dituju gitu. Nah, sekarang dikonkretkan, kemudian juga ada jam khususnya gitu kan. Di intranya yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila gitu Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah ini sudah dibahas oleh Ibu Bapak Ibu ya kemarin. Ya, berarti memang dulu nggak ada ini. Nah, sekarang ada gitu kan. Profil pelajar Pancasila. Kemudian ada kekhasannya gitu kan. Kekhasannya tentu bagaimana kita membuat sebuah perencanaan untuk pencapaian profil pelajar Pancasila itu. Ada langkah-langkah pembelajarannya, ada perencanaannya, ada langkah-langkah pembelajarannya, ada evaluasinya gitu Bapak. Ya, yang kemarin mungkin sudah kita rencanakan. Nah, karena kalau di sebelumnya ada intra itu kan ada profil pelajar Pancasila, ya ada intra materi pembelajaran. Nah, dalam intra materi pembelajaran kita kenal dengan modul ajar persiapan lesson plan-nya. Kalau di profil Pancasila namanya apa? Perencanaannya namanya apa? Ya,
Kalau di materi pembelajaran mapel masing-masing namanya modul ajar, tapi di profil Pancasila namanya modul proyek, Bapak Ibu. Ya. Kalau di materi pembelajaran kita kenal ada apa? CP, capaian pembelajaran. Kemudian nanti akan kita jabarkan menjadi apa? Ya, TP dan ATP. Nah, kemudian kalau di profil Pancasila namanya apa, Bapak Ibu? Iya. Materinya apa materinya? Komen aja Pak Mulyan. Ya, ada tema Bapak Ibu kan. Nah, nanti hasilnya tadi kan ada tujuan, ada materi kan. Ya, materi di ini tidak berupa CP tapi ada tema. Temanya ada berapa Bapak Ibu? Untuk pada sekalian? Ada 7. Yang pertama apa Bu Yulia? Bineka Tunggal Ika. Terus apa lagi? Kewirausahaan, berkelanjutan. Ya, ada lingkungan ya. Ya, kalau di PAUD ada 4, tapi mulai dari SD, SMP sampai MD, MTS maksud saya, dan MA itu ada 7 ya. Kemudian ada SMK ada 9. Ya. Nanti ada setiap tema itu ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tapi ini nanti akan dikaitkan dengan apa? Dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Ada 6. Yang pertama iman, takwa, oke, itu udah di luar kepala ya. Makan roti manis katanya. Beriman, bertakwa, berakhlak. Kemudian apa lagi? Rohnya gotong royong. Kemudian berpikir kritis, ya inovasi. Ya. Itu nanti menjadi sambungan ya Bapak Ibu. Saya kalau diperhatikan, ternyata dulu yang kita coba rancang dulu itu kan bagaimana iman itu menjadi sebuah masuk kepada tujuan gitu kan, tujuan interaksional menurut saya gitu. Nah, ternyata lebih operasional ketika di profil pelajar Pancasila ini, Bapak Ibu. Jadi kita misalkan ketika belajar lingkungan, bagaimana kita membangun anak punya akhlak itu kan terkait dengan apa Bapak Ibu? Tadi kan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia kan salah satunya. Jadi setiap tema ini nanti dijabarkan menjadi 6 dimensi, walaupun mungkin tidak seluruhnya 6 dimensi gitu kan. Nah, paling tidak ada dimensi itu masuk ke setiap tema gitu kan. Kalau misalnya tadi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, kita tahu misalkan ketika tema lingkungan, berakhlak itu kan ada hablum minallah, kemudian ada hablum minannas dan hablum minal a'lam. Ya, itu menjadi apa nanti elemen nanti untuk pencapaian dimensi profil pelajar Pancasila. Bagus ini. Artinya sudah langsung kepada interaksionalnya gitu Bapak Ibu. Bagaimana membangun implementasi. Nah, kemudian di langkah-langkah proyek itu kan ada apa Bapak Ibu? Ada orientasi, kemudian apa lagi? Ada orientasi, kemudian ada kaknya, ada orientasi, kemudian ada aplikasi, ada aksi, tapi sebelumnya ada kata. Kontekstualisasi. Jadi ini harus dihafal Bapak Ibu. Jadi ada orientasi, kontekstualisasi, kemudian realisasi dan aksi. Gitu. Aksi dan refleksi. Aksi dan refleksi. Ya. Jadi orientasi apa? Pengenalan Bapak Ibu ya. Misalkan ketika kita bicara lingkungan, masalah polusi udara, apa sih polusi udara itu? Udara apa yang menjadi polusi itu kan? Nah, itu ada pengenalan ya. Kemudian kontekstualisasi berarti lingkupnya kita bicara misalkan polusi lingkungan ya, lingkungan dari mulai lingkungan dalam sebuah misalkan negara, lingkungan dalam sebuah misalkan wilayah sampai
dalam sekolah dan juga rumah gitu Pak Ibu. Jadi kontekstualisasi, jadi tidak ngawang-ngawang gitu. Baru setelah itu orientasi, kontekstualisasi, kemudian ada aksi. Ya, misalnya ketika ini ada polusi lingkungan, ya, apa yang harus dilakukan oleh anak itu, gitu Pak Ibu, ya, untuk mengurangi misalkan terlalu banyak karbon dioksida misalkan di polusi udara. Apa aksi kita sebagai siswa? Ya, kemudian nanti ada refleksi, ya, baik secara individu maupun secara kelompok, gitu Pak Ibu. Nah, saya kira ini bagus, gitu kan. Jadi ketika ini dari melangit menjadi membumi menurut saya, ada mengawang-awang menjadi kontekstualisasi, gitu Pak Ibu. Jadi ketika misalkan bicara masalah lingkungan, ada polusi lingkungan, ya anak tidak segera tahu itu polusi lingkungan, tapi bagaimana anak bisa juga melakukan aksinya, gitu kan, untuk mengurangi jangan sampai ada polusi lingkungan. Ya, termasuk misalkan kalau kenapa terjadi banjir karena ini lingkungan juga, gitu kan, apa yang kontekstualisasinya di lingkungan kita, di rumah, gitu kan. Misalkan salah satunya membuang sampah sembarangan, ya, oleh karena aksinya bagaimana agar tidak terjadi polusi lingkungan sehingga tidak terjadi banjir. Saya kira ini bagus Bapak Ibu. Jadi mulai pengenalan, kontekstualisasi, kemudian ada aksi dan refleksi, gitu Bapak Ibu. Ya. Kemudian setiap tahapan itu, yang 4 tahap, itu kan ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh guru. Nah, dan ketika kita bicara modul proyek untuk realisasi lesson plan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu, ini kan ada waktu khusus. Waktu khususnya berapa persen? 25%, Bapak Ibu. Atau kira-kira 25 sampai 10%. Artinya kalau kita mengkhususkan dalam 1 pekan, dalam 1 bulan ini ada khusus untuk pendalaman profil pelajar Pancasila. Nah, atau bisa dalam 1 pekan, dalam 1 bulan 1 pekan, Bapak Ibu. Saya kira luar biasa itu kalau dilakukan. Kemudian juga bisa saja dalam 1 pekan ada 1 hari atau 1-2 hari, gitu. 1,5 hari kita gunakan untuk proyek proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan proyek, ya, pelajar rahmatan lil alamin, gitu Bapak Ibu. Ya, itu yang kaitan dengan IKM Bapak Ibu, ya. Ada tujuan yang dicapai, di sini ada khasnya adalah profil pelajar Pancasila dan profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian ketika materi Bapak Ibu, materi tidak ada banyak perubahan, tapi yang lebih esensial cuma bagaimana kita cara membuat perencanaan, di mana SKKD-nya sebuah dibuat CP, tinggal kita bagaimana menjabarkannya, gitu. Kemudian untuk proses pembelajaran, inilah yang mungkin saya sambut. Tadi ada ide yang baru, teknologi pembelajaran dan media pembelajaran, yang sebutnya apa? Metode metaversis. Ya. Saya kira ini luar biasa. Kita mengadaptasi, gitu, terhadap perubahan kurikulum menjadi kurikulum merdeka, dan salah satunya bagaimana kita peka terhadap teknologi. Yang kedua juga ada pembelajaran berdiferensiasi, gitu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin juga suatu kekhasan Bapak Ibu yang harus kita tentu mengadaptasi kita terhadap perubahan. Apalagi ini menjadi sebuah dimiliki oleh manfaat Bapak Ibu. Ini kan ide gagasan dari manfaat kan? Iya, nanti akan coba disampaikan di tingkat nasional. Mudah-mudahan ini menjadi tingkat menjadi milik bersama, ya, dan ini saya kira akan diapresiasi luar biasa kalau ini bisa digunakan, gitu Bapak Ibu. Ya. Untuk terkait dengan proses pembelajaran. Nah, karena ketika kita belajar bicara proses, kan tadi ada tujuan, ada materi, ada metodologi atau proses pembelajaran di sana. Proses pembelajaran mulai dari bagaimana membuat strategi, gitu, kemudian metodologi, teknik dan taktik, gitu. Ya, ini tentu salah satu juga bagaimana mengadaptasi perkembangan daripada teknologi. Tadi
ngobrol dengan Pak Safwan bahwa ini juga dalam rangka menyalurkan apa yang sudah menjadi kebiasaan anak memainkan HP, game, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya lihat perkembangan sekarang ini dengan perkembangan adanya teknologi Android ini, Bapak Ibu, ketika anak butuh bacaan, butuh sesuatu, sekarang tinggal apa? Buka di Google ya. Kira-kira kalau semuanya itu tersedia di Google, butuh buku nggak Bapak Ibu? Enggak ya. Anak-anak gitu Bapak Ibu, mungkin ngapain capek-capek cari buku besar-besar gitu. Kita langsung aja dibuka di Google. Saya ada kekhawatiran juga gitu kan. Kekhawatiran saya di rumah sampai langganan koran gitu kan, langganan koran supaya dibaca anak, tapi itu udah jarang dibaca sekarang itu. Bahkan ketika saya baca di mobil koran, ngapain Pak baca koran? Sekarang kan ada di HP katanya, apapun tinggal ini. Nah, ini mengadaptasi yang gitu Bapak Ibu, teknologinya gitu ya. Dan kemampuan literasinya. Ya. Itu Bapak Ibu dan proses. Kemudian cara evaluasi di kurikulum Merdeka terkait dengan saya kira ini akan lebih kepada bagaimana otonomi atau juga dikembalikan kepada fungsi dari seorang guru, gitu Bapak Ibu. Di mana tugas pokok dari fungsi seorang guru adalah mengadakan evaluasi. Kita karena ada evaluasi yang sifatnya namanya formatif dan juga ada yang namanya sumatif. Ya. Jadi kembali lagi ke idiom-idiom yang lama Bapak Ibu, yang dulu. Tapi tentu ini juga akan ada makna ketika kita misalkan ada formatif dan sumatif. Ya, formatif itu dalam apa? Misalkan dalam proses pembelajaran gitu. Nah ini tentu menjadi bahan perhatian bagi guru ya, ketika mengadakan evaluasi. Ya, kemudian juga Bapak Ibu di kurikulum Merdeka itu kan ada tujuan, ada materi, ya, kemudian ada proses pembelajaran, ada evaluasi. Ini aja yang harus kita pahami. Ya, cuma tinggal bagaimana kita mampu membelajarkan anak gitu kan, agar anak ketika bicara kurikulum Merdeka dia semangat untuk mau belajar gitu Bapak Ibu. Nah, dan guru yang baik itu kan guru yang mampu membelajarkan anak gitu Bapak Ibu. Kemudian guru yang baik juga guru yang mampu menginspirasi. Nah, guru yang baik adalah guru yang berinovasi gitu Bapak Ibu. Karena kita paham bahwa ketika kita pencapaian tujuan yang tertinggi itu kan dalam taksonomi Bloom adalah evaluasi dan sekarang mencipta ya Bapak Ibu. Nah, kalau anak sudah dituntut untuk bisa mengevaluasi dan mencipta, tentu kita harus lebih jauh gitu loncatannya. Nah, berarti kita harus bisa berinovasi dan menginspirasi anak gitu, menginspirasi anak. Ini tuntutan kita ke depan gitu Bapak Ibu, bagi sebagai seorang guru. Nah, jadi kalau kita masih berkutat saja dengan tradisi-tradisi lama, kita akan ketinggalan. Tentu juga kasihan untuk anak-anak Bapak Ibu, di mana anak-anak milenial kan, anak-anak milenial yang hidupnya saja ketika lahir sudah akrab dengan teknologi, gitu. Nah, kalau kita kan baru mengenal teknologi itu sudah tua, apalagi masih usia saya, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kalau dulu itu kalau ada pemanfaatan teknologi, ya, saya dulu kalau di BAN SM mau Zoom meeting dengan teman-teman pengurus BAN, gitu Bapak Ibu, yang sudah tua-tua itu untuk memahami apa yang harus dipijit, ya, nah, itu kan susah. Kayaknya apa? Pak tolong panggil anaknya atau cucunya, gitu kan. Minta tolong ke cucunya pasti bisa, gitu. Ya artinya mereka sudah hidup sudah langsung berkenalan dengan teknologi. Oleh karena bagaimana kita sekarang ya harus mengadaptasi dengan perubahan teknologi. Tentu juga kita dituntut ya untuk guru yang punya kelebihan, ada loncatan-loncatan ya, yang berinovasi, kemudian yang menginspirasi siswa. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira mungkin ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan kegiatan hari ini. Yang tentu bahwa
raker ini adalah sebuah kebutuhan, Bapak Ibu. Kebutuhan, kenapa? Karena ini ada sebuah fungsi manajemen. Di mana fungsi manajemen ini ada planning, pengorganisasian, kemudian pengaktualisasian, kemudian ada evaluasian. Sekarang kita merencanakan untuk 1 tahun yang akan datang, apa yang nanti jadi acuannya adalah tujuan, kemudian apa yang harus kita nanti secara teknis direncanakan terkait tentu dengan 8 standar nasional pendidikan, Bapak Ibu. Dari mulai bagaimana perencanaan, juga Bapak Ibu, standar isi, kemudian juga proses pelaksanaan, Bapak Ibu, kemudian juga proses evaluasi, kemudian juga bagaimana mendukung, gitu kan, untuk proses pembelajaran dari mulai sarana prasarana, kemudian peningkatan kompetensi daripada teknik, kemudian juga cari sumber-sumber pembiayaan, dan juga bagaimana semuanya dikendalikan dengan sistem manajemen yang mengakomodir semua pihak, gitu Ibu. Nah, ini yang jadi mungkin bahan kita untuk rapat kerja, dan tentu juga dalam rapat kerja ini ada momentum yang baik untuk segera kita mengadaptasi dengan perubahan kurikulum. Dan ketika kita bicara kurikulum, tentu bicara apa tujuan yang ingin dicapai, materi apa yang akan disampaikan gitu, dari kurikulum mereka ini. Kemudian juga bagaimana proses pembelajarannya dengan sistem proyek, ya. Kemudian juga tadi ada yang baru, kemudian juga terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian juga bagaimana mengevaluasinya. Nah, ini tentu menjadi bahan kita, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan raker ini yang alhamdulillah sudah berjalan 1 hari, dan insya Allah akan kita selesaikan nanti pada dulu selesai, Bapak Ibu, ya. Nah, mudah-mudahan tentu ada hasilnya, dan tentu misal ketika ini kita rumuskan bersama, ada hasilnya yang nanti tentu ini menjadi program bersama yang harus kita realisasikan bersama, dan nanti akan evaluasi juga secara bersama-sama. Demikian Bapak Ibu yang dapat sampaikan, mudah-mudahan kegiatannya bisa berjalan lancar dan menghasilkan yang terbaik kita untuk pelaksanaan tugas kita, untuk menghasilkan peserta didik yang sesuai dengan apa yang kita harapkan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional, wabil khusus juga bagaimana untuk mewujudkan anak-anak kita yang berakhlak Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.